Halo Lur, kembali lagi bersama saya Putra dari Gina Group. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips ya bagi teman-teman yang sudah melinting atau baru mau mencoba melinting tembakau. Tips karena ini banyak sekali ditanyakan ya, tapi yang terbaru itu ditanyakan sama Mas Kenji dari Surabaya kalau nggak salah. Mas Kenji ini minta tips supaya ngelinting tembakau itu rasanya menjadi lebih nikmat, jadi lebih enak karena dia mencoba beberapa kali mencoba melinting tembakunya itu sebenarnya sudah tembakau yang berkualitas, bahkan dia juga coba tembakau-tembakau yang bermerek ya, yang mereknya sudah terkenal, tapi kok kenapa rasanya itu tetap nggak enak ya, nggak cocok dengan Mas Kenji ini. Nah, ini banyak juga yang tanya seperti itu, cuman saya lupa siapa aja namanya. Nah, makanya di video ini saya akan memberikan tips-tips untuk cara menikmati tembakau biar lebih mantap. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa teman-teman subscribe ya. Nah, jadi ya nanti bisa membantu saya agar channelnya lebih berkembang. Dan juga kita ada program giveaway ya, yang kemarin sudah saya undi berupa 4 barang ya. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya bisa cek di link di bawah. Kalau yang terbaru atau yang terdekat, kita akan giveaway undi untuk 3 pemenang uang tunai sebesar 50.000. Jadi 150.000 untuk 3 pemenang giveaway yang beruntung. Untuk lebih lengkapnya dan cara-caranya bisa cek di link video di bawah. Oke, langsung saja saya ke tips untuk cara agar melinting itu lebih nikmat dan mantap. Nah, langkah pertama yang jelas ya, itu berawal dari sebelum ke tembakau ya, itu berawal dari diri sendiri dulu, sugesti kita. Tujuan kita melinting itu apa? Kalau memang mungkin karena ekonomi atau memang karena ya walaupun nggak karena ekonomi, karena memang keinginan, yaitu harus benar-benar diniatkan. Jadi jangan kita makan tempe tapi kita membayangkannya ayam goreng. Nah, itu nantinya tempenya itu nanti jadi tidak enak. Nah, makanya kalau kita makan tempe ya kita harus membayangkan tempe, kita harus menikmati tempe tersebut. Jangan membayangkan makanan-makanan enak lainnya. Sama saja seperti melinting atau kita bertengwe, itu ketika kita ngelinting salah satu atau sebuah tembakau, ya kita bayangkan dan cari kenikmatan tembakau tersebut. Jangan membayangkan rokok-rokok bungkusan ya. Karena itu nanti juga akan mengganggu rasa. Nah, ya ini percaya nggak percaya, ini pengalaman saya. Memang sugesti itu sangat mempengaruhi ya. Karena makanya saya di toko ecer ya dan cabang-cabang saya arahkan ketika ada konsumen yang beli tembakau, itu kita kasih sugesti ya, mungkin tembakunya ini enak, ini rasanya seperti ini. Intinya kita memberikan apa ya, serangan sugesti pada konsumen kita agar nantinya dia ketika melinting itu juga nanti jadi enak gitu ya. Karena kalau sugesti kita sudah nggak baik dulu atau kita menganggap oh tingwe ini rasanya nggak enak seperti ini, gini masih enak rokok ya, memang betul masih enak rokok, tapi kalau memang kita niat untuk bertingwe ya jangan terus kita ningwe sambil membayangkan rokok aslinya. Itu nanti saya yakin tidak akan menemukan kenikmatan lintingan ya rokok tingwe seperti itu. Makanya saya sendiri itu merasakan dan mengalami ya, waktu dulu atau dahulu kala ketika zaman sebelum merdeka atau masih dalam penjajahan, itu saya nggak bisa ya beli rokok bungkusan. Ya awalnya saya beli rokok bungkusan, cuman ketika waktu itu ekonomi saya sedang tidak baik dan akhirnya berawal dari rokok-rokok yang enak, akhirnya turun ke rokok-rokok murah ya.
rokok-rokok yang dulu itu harganya masih 6.000 sampai 7.000-an per bungkus. Nah, itu memang pertamanya juga nggak enak, tapi lama-lama setelah saya intinya mencari rasa bersyukur ya, ya minimal masih bisa ngerokok, masih bisa keluar asap, itu lama-lama jadi enak ya. Nah, itu terus akhirnya saya ketemu ke tembakau. Nah, jadi saya nyoba ngelinting tembakau, loh kok ini masih lebih enak daripada rokok-rokok murah. Nah, akhirnya saya lama sekali itu ngelinting sendiri ya, jadi buat rokok sendiri pakai alat, kalau dulu masih hand roll ya. Itu lama sekali saya intinya ngerokok rokok Tingwe, dan rasanya juga enak-enak saja. Nah, tapi ketika ekonomi saya sudah kembali stabil dan bisa dikatakan alhamdulillah lebih dari cukup, saya ngelinting itu jadi ada rasa malas ya, malas ngelinting. Terus jadi dari awal ya, ini dari malas ini akan menjadikan ketika kita ngelinting itu jadi kurang telaten ya, agak terlalu padat, terus kopong seperti itu, yang menjadikan rasanya juga nggak enak ya. Karena saya punya uang, saya coba beli lagi rokok-rokok bungkusan ya. Nah, harganya waktu itu masih di angka 18 sampai 20.000. Nah, ketika itu saya sudah kembali lagi ke rokok bungkusan. Ketika saya ngelinting jadi nggak enak ya. Jadi kondisi ekonomi pun juga berpengaruh di dalam kita melinting ini. Ketika kita punya uang ya lebih enak rokok bungkusan seperti ini. Tapi kalau kita lagi nggak ada uang ya mau nggak mau kita harus melinting ya. Makanya saya ini kalau sekarang ada yang gembor-gembor pecinta tembakau, saya pelinting sejati. Apa sih? Ya kan. Sebenarnya nggak ada orang linting sejati itu ya, mungkin bukan nggak ada ya, tapi kalau ada pun sedikit. Dan kalau dia bilang saya lintinger sejati, ya antara dua, ada dua kemungkinan. Satu, dia penjual tembakau, bakul ya. Satu, kondisi ekonominya sedang tidak baik. Seperti itu. Bahkan banyak kok penjual-penjual tembakau, bahkan seperti saya, peracik tembakau itu rokoknya bungkusan. Karena apa? Ya memang kalau dibandingkan dengan Tingwe, rokok bungkusan ini rasanya memang jauh lebih enak ya, dan lebih simpel ya, nggak harus ngelinting, nggak harus ribet-ribet, tinggal beli udah siap hisap kayak gini. Nah, cuman karena memang mungkin kondisi ekonomi teman-teman sedang tidak baik atau kurang bagus, lah itu ya memang Tingwe ini menjadi solusi ya. Karena katakanlah uang 20.000 itu bisa dipakai untuk 1 minggu lebih mungkin. Beda dengan rokok-rokok bungkusan yang sekarang di angka 25.000 sampai 30.000. Paling kalau perokok berat ya 1 hari masih kurang. Tapi kalau ngerokoknya ngirit-ngirit ya mungkin bisa dipakai 2 atau 3 hari. Cuman masih lebih sangat ngirit Tingwe sebenarnya. Nah, caranya yaitu tadi. Intinya kita bangun sugesti kita supaya kita itu benar-benar mensyukuri apa adanya. Nah, seperti itu. Kita jangan memikirkan rasa-rasa rokok-rokok bungkusan yang mahal-mahal. Intinya yang kita bayangkan itu ya ini, katakanlah saya punya tembakau ya, intinya gimana caranya saya bisa menikmati tembakau ini. Dan jangan berharap, nah ini saya tekankan, jangan berharap teman-teman bisa mendapatkan tembakau ya, tembakau linting atau tembakau Tingwe yang rasanya sama mirip 100% sama rokok bungkusan aslinya. Karena apa? Memang yo nggak ada. Karena pabrik itu memiliki resep sendiri dan bahan-bahannya sangat ya sebenarnya nggak berkualitas ya. Cuman mereka punya pengolahan atau cara mengolah yang modern dan berkualitas. Jadi bukan tembakunya yang berkualitas, tapi cara pengolahannya seperti itu. Karena rata-rata pabrik rokok juga bakunya itu murah-murah ya. Karena juga mereka di samping itu juga mereka nanam sendiri juga. Jadi intinya ribet lah kalau kita kayak saya ini peracik mau menyamakan 100% dengan produk aslinya. Kalaupun bisa itu nanti HPP-nya terlalu tinggi. Seperti saya ada rokok atau Tingwe ya, tembakau racikan saya yang rasanya itu sangat
mirip ya, hampir kemiripannya hampir 80% sama aslinya. Cuman ya harganya itu tinggi, di angka 300 sampai 400 ribuan karena memang ya itu pun mungkin bahannya beda ya sama yang aslinya. Cuman untuk rasa dan kemiripan hampir di angka 80% ya. Ini berdasarkan survei saya pribadi. Nah, kalau mau teman-teman mau mencoba ya nanti langsung saja WA admin. Karena produk itu saya nggak kasih di Tokopedia karena memang nggak laku ya karena harganya terlalu tinggi seperti itu. Nah, itu yang pertama dari segi sugesti teman-teman dan rasa bersyukur, itu yang pertama. Yang kedua, kita terus mengarah ke bahan-bahannya ya. Nah, yang kedua untuk teman-teman yang baru mau melinting atau ya sudah melinting tapi belum menemukan rasa yang pas, cobalah untuk berkreasi sendiri. Jadi apa yang kurang dari tembakau teman-teman? Nah, teman-teman beli tembakau. Oh, ini kurang rasanya. Ya, yang kurang apa? Nah, kalau memang kurang mungkin kurang gurih ya, tambahkanlah cengkeh atau tembakau-tembakau yang gurih seperti tembakau Temanggung dan Madura seperti itu. Kalau memang kurang harum, coba kasih saus. Seperti itu. Jadi untuk menemukan rasa yang pas karena saya bilang itu tadi ya relatif ya soal rasa itu. Makanya kalau kita beli bahan atau barang jadi itu mungkin sangat susah sekali untuk kita mengepaskan selera kita atau selera teman-teman ya karena setiap orang seleranya beda-beda. Nah, bisa dicoba untuk belajar meracik sendiri. Saya pun awalnya dulu juga berawal dari situ. Jadi awalnya saya itu belinya juga tembakau ons-onsan, kalau on-onan ya. Jadi tembakau per 100 gram seperti itu. Saya kalau dulu belum ada online, dulu belinya di pasar. Nah, ketika saya beli, saya inisiatif ya mau mencoba, cobalah saya campur. Nah, juga waktu itu saya pernah mengalami ketemu rasa yang pas. Jadi memang kalau belinya barang jadi tanpa dikreasikan itu kurang maksimal. Tapi ketika teman-teman kayak saya ya mau berkreasi, mau kreatif lah intinya, coba dicampur cengkeh, coba dicampur tembakau ini, coba campur tembakau ini, nanti saya yakin akan ketemu rasa yang pas. Nah, di situ juga kembali lagi ke poin yang pertama. Ada sugesti juga. Kadang-kadang kita nyampur, walaupun itu sebenarnya nggak enak, tapi karena sugesti kita untuk di pikiran bawah sadar kita ya, untuk membanggakan diri sendiri. Jadi mengatakan kalau tembakau yang kita buat atau teman-teman buat itu enak. Nah, akhirnya sugestinya keluar lagi. Sebenarnya ini mungkin yo sama aja kayak yang sebelum diracik, tapi karena ini racikan kita sendiri dan kita merasa bangga kalau oh saya bisa meracik ketika dirokok jadi enak. Nah, makanya itu intinya untuk tembakau ini nggak jauh-jauh dari sugesti. Nah, poin ketiga ini mungkin juga yang paling penting ya. Ketika beli tembakau jangan asal-asalan. Kalau saya sarankan mending ketika belum tahu ya penjual yang recommended itu yang mana, mending belinya itu tembakau original, yaitu tadi kembali ke poin kedua lagi, diracik sendiri. Mungkin teman-teman bisa beli Temanggung, terus tembakau Lombok, Madura segala macam, coba dicampur-campur sendiri. Karena apa? Kalau beli tembakau racikan pabrikan yang beredar di pasar sekarang, apalagi di online itu parah-parah. Karena banyak sekali peracik-peracik bodong ya. Jadi mereka cuma taunya oh ini saus, ini tembakau, ini cengkeh udah dicampur. Untuk takarannya berapa ya nggak tahu, untuk campurannya seperti apa ya nggak tahu, cuman berpedoman di YouTube di channel-channel kayak gini ya. Padahal channel-channel seperti yang punya saya ini itu belum tentu 100% benar ya, karena saya sendiri juga mengakui saya peracik. Ketika saya memberikan tutorial itu nggak semuanya saya buka, pasti ada yang beberapa bahan atau beberapa barang itu saya sembunyikan dan diganti barang lain. Nah, kalau nanti semua peracik buat channel terus semuanya jujur ya, nanti peracik nggak laku no, semua meracik sendiri seperti itu. Makanya kalau saya sarankan teman-teman mending belinya tembakau original dicampur-campur sendiri. Nah, saya lebih sarankan untuk pencampurannya jangan pakai bahan-bahan kimia karena bahan kimia itu sangat berbahaya.
Jadi kalau takarannya itu terlalu banyak yo berbahaya, kalau terlalu sedikit nanti juga nggak enak. Makanya saya sarankan teman-teman coba mengarah ke rempah-rempah seperti kapulaga, kayu manis, cengkeh, bunga lawang seperti itu. Nah, jadi tips dari saya itu yo yang pertama itu tadi masalah sugesti, kedua coba meracik sendiri, ketiga sebenarnya juga sama poin yang kedua ya. Jangan beli tembakau racikan kalau belum tahu intinya recommended apa enggak. Dan recommended itu juga enggak menjamin cocok ya, karena recommended bagi 10 orang, katakanlah 10 orang mengatakan itu recommended, tapi ketika teman-teman beli loh kok enggak enak, ya berarti teman-teman itu seleranya beda dengan 10 orang yang mengatakan tembakau itu recommended, seperti itu. Makanya ya intinya gimana ya, melinting ini bukan soal, sebenarnya ya melinting itu bukan soal rasanya enak atau enggak, tapi ya teman-teman itu niat untuk ngirit atau enggak gitu aja. Kalau pecinta saya yakin sangat jarang sekali pecinta tembakau. Mungkin kalau orang-orang yang itu tadi saya katakan gembor-gembor pecinta tembakau pelinting sejati, dua kemungkinan, satu dia pedagang tembakau atau penjual tembakau atau bakul, yang kedua itu dia di ekonomi yang sedang tidak baik, seperti itu. Nah makanya kalau teman-teman bingung ya, wah saya bingung mau ngirit mau ngelinting tapi bingung tembakonya yang saya cocok yang mana, langsung aja konsultasi ke saya atau ke admin saya, bilang aja, jelaskan teman-teman itu sukanya ngerokok-rokok apa, cari tembakau yang seperti apa, yang jadi atau yang mau ngeracik sendiri. Intinya di Gina Tobacco itu kita apa ya, elastis lah ya, elastis, pokoknya enak gitu. Teman-teman mau beli bahan, mau beli racikan, atau mau minta atau request racikan yang sesuai dengan selera teman-teman, itu kita bisa. Jadi intinya mau, walaupun orderannya nggak banyak ya, mungkin 1 atau 2 kilo kita layani. Jadi katakanlah teman-teman request ke admin atau ke saya, Mas saya suka rokok A, rasanya itu yang gurih gini seperti ini, speknya seperti ini, rasanya seperti ini, saya mau minta 1 kilo, saya mau coba dulu, bisa. Jadi kita buatkan sesuai requestan teman-teman. Nah nanti dari situ kita juga akan membuka ya, jadi kita ketika ngirim nanti kita kasih tahu ini tuh campurannya tembakau ini. Jadi nanti teman-teman juga bisa meracik sendiri ya, nggak harus beli di kita, seperti itu. Nah intinya seperti itu. Jadi bagi teman-teman kalau mau menemukan rasa tengwe yang mantap, yaitu ya harus mencari sendiri, harus ya yang saya sarankan meracik sendiri. Dan kalau teman-teman bingung lah itu meracik gimana, saya nggak punya link atau channel yang bisa menyediakan bahan racikannya, saya bisa menyediakan dan saya siap untuk apa namanya, membimbing teman-teman yang mau meracik itu, entah itu mau untuk konsumsi pribadi, entah itu untuk dijual lagi, saya siap, kita siap, Gina Tobacco siap. Mau minta bahan, mau minta barang seperti apapun seperti tembakau, kita insya Allah ready semua dan ada semua bahan-bahan itu. Nah makanya itu tadi tips dari saya ya, untuk teman-teman yang belum ketemu mana sih tembakau yang enak, mana sih tembakau yang cocok dengan saya, seperti itu. Nah saya intinya memberikan tips itu tadi. Jadi teman-teman kalau memang belum menemukan rasa yang pas, coba cari terus. Nah intinya kalau mau eksperimen jangan langsung 1 kilo 10 kilo, coba dulu per 100 gram. Kalau timbangannya bagus, coba dulu per 10 gram, racik sendiri, nanti lama-lama pasti ketemu racikan yang pas dan sesuai dengan selera teman-teman. Karena rata-rata peracik ya, peracik yang jualan di online ya, di mungkin sebagiannya bodong, ngerti-ngertinan, ibaratnya kalau bahasa Jawa itu ngerti-ngertian. Jadi sebenarnya nggak ngerti. Nah ada juga sebagian yang kayak saya, awalnya itu cuman eksperimen sendiri, coba-coba terus ketemu rasa yang pas, akhirnya kecanduan eksperimen terus.
Akhirnya ketemu banyak sekali varian racikan yang rasanya mantap, seperti itu. Oke. Jadi untuk seputar tips untuk menikmati atau mencari tembakau yang berkualitas mungkin cukup itu. Kalau teman-teman mau mendalami lagi seputar cara-cara menikmati tembakau atau memilih tembakau yang berkualitas, untuk lebih dalamnya bisa menghubungi nomor admin saya atau nomor saya atau DM ke IG Gina Tobacco Official. Nggak usah malu, silahkan tanya apa yang nggak tahu, tanya yang mungkin itu ingin teman-teman tanyakan, yang mungkin belum tahu atau kurang jelas. Insya Allah kita fast respon untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan jika dengan chat atau ketikan atau VN itu kurang jelas, kita bisa buatkan videonya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.